Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu rahmatullah SWT, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun dalam suasana hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita di bulan yang lalu. Sebentar. Muncul. Muncul ya, kenapa? Sebentar. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita akan hari ini akan melanjutkan ya kajian kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Fatihah ya. Kurang colokan kayaknya. Ya, kita akan melanjutkan kajian kita kaitan dengan surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas sampai ayat kedua ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas ayat ketiga ya. Kaitan dengan ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ayat ketiga. Ya. Di ayat ketiga ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini adalah yang akan kita bahas di hari ini, adalah kaitan dengan surat Al-Fatihah di ayat ketiga ya. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ayat ketiga ini bilang ya. Sebentar. Ya, di ayat ketiga ini ya, kalau bisa diberi tema gitu ya kaitan dengan ayat ketiga ini adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Terjemah bahasanya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ketika kita berbicara tentang Ar-Rahmanir-Rahim ini, maka kalau kita berikan tema kaitan dengan ayat ini adalah kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah berarti maksudnya adalah bahwa Ar-Rahmanir-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau mungkin dalam kehidupan kita bisa terjemahkan adalah bagaimana supaya kita bisa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya kita bisa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dari kata Ar-Rahmanir Rahim ya, kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an kaitan dengan Ar-Rahmanir Rahim ini maknanya adalah sangat banyak.
Jadi kalau kita berbicara di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang Ar-Rahmanir Rahim ini, memang maknanya adalah sangat banyak. Ya, ketika kata-kata Ar-Rahmanir Rahim, kata-kata Ar-Rahmanir Rahim ini, ya, kalau kita lihat, ya, atau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika kita lihat kata-kata Ar-Rahmanir Rahim, itu kan asal katanya dari kata rahmah, ya, asal katanya dari kata rahmah, ya. Nah, maknanya adalah rahmah ini bisa jadi kita artikan, ya, makna rahmah ini, ya, kita artikan Ar-Rahmanir Rahim ini adalah kata-kata rahmah ini bisa jadi maknanya adalah ar-riqqah, kelembutan, ya. Jadi bisa jadi maknanya adalah kelembutan. Bisa juga maknanya adalah di samping kelembutan, Ar-Rahmanir Rahim juga bisa jadi maknanya itu adalah at-ta'attuf, ya. Yang makna at-ta'attuf ini adalah empati. Jadi kita empati. Kemudian juga bisa jadi maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga maknanya itu adalah, ya, makna daripada Ar-Rahmanir Rahim itu dari kata rahmah ini adalah bisa jadi maknanya juga rizki, ya. Contoh di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang rahmah itu artinya rizki, di dalam surat Al-Isra ayat ke-28, wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah yaitu rizki. Nah, termasuk juga adalah di pagi hari ini Allah menurunkan hujan kepada kita semuanya, itu pun termasuk rahmat, ya. Makanya lihat di dalam Al-Quran, contohnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-57, ketika berbicara tentang rahmat itu adalah wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dalam surat Al-A'raf di ayat ke-57 itu, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pemberi gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Nah, maksud rahmat di sini adalah hujan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang rahmah itu sangat banyak maknanya. Nah, tapi kita tidak akan banyak membahas tentang ini, cuman ini yang perlu kita sampaikan. Bahwa kalau kita berbicara tentang Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala itu selalu terdepan. Makanya Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ayat ini disebutkan bahwa Ar-Rahmanir Rahim. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka kasih sayang Allah itu selalu dikedepankan, ya. Makanya lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat ini, surat Al-Hasyr yang mayoritas kita sering membaca dalam surat Al-Hasyr ini. Kan di sini huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecualinya. Allah Maha tahu yang gaib dan yang nampak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, huwar rahmanur rahim. Maka Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengedepankan rahmatnya, selalu mengedepankan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Sehingga dengan kita meyakini bahwa sifat dan Rahman Rahim Allah itu selalu terdepan, maka selalu muncul dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kasih sayangnya ini, maka kita merasa nyaman. Kita merasa aman daripada apa? Dari segala apapun. Sehingga kita tidak usah khawatir. Ketika ditimpa musibah, maka kita pun selalu apa? Selalu aman, merasa aman. Kenapa? Karena ini pasti Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya ibarat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka sesungguhnya harus membuat kita apa? Membuat kita aman, membuat kita nyaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sifat Rahman dan Rahimnya ini. Tetapi ibarat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah pun selalu menyebutkan syadidul iqab. Allah juga maha keras siksanya. Bahkan ketika berbicara tentang Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, ini kan berbicara tentang Rasul dengan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tetapi Rahman dan Rahim Allah bukan menghilangkan ketegasan. Makanya sering ada pertanyaan, katanya Allah tuh maha sifat Rahman dan Rahim, tapi kenapa orang-orang yang kafir di akhirat disiksa? Ini bagian dari kasih sayang Allah, ini bagian dari keadilan Allah. Maksudnya gimana?
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Artinya ketegasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman balasannya surga, tapi bagi orang yang tidak beriman balasannya neraka. Ini bagian dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan Allah, ya. Sehingga tadi walaupun tadi Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan tampilan utamanya adalah keakraban, kelembutan, kasih sayang, tetapi itu tidak menghilangkan ketegasan. Makanya mungkin Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di sini kita sebagai orang tua kan pasti kita sayang sama anak kita. Tapi kenapa kadang kita juga tegas ketika contohnya anak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita tegas dalam bab ini. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita berbicara tentang Ar-Rahmanir Rahim, kita yakin bahwa Allah itu selalu mengedepankan Rahman dan Rahimnya. Tetapi bukan berarti ketegasan Allah itu tidak ada. Makanya di dunia saja gitu ya, ketika terjadi musibah dan lain sebagainya, ini kan sering ada pertanyaan, apakah ini musibah atau siksa? Apakah ini musibah atau azab? Ya. Sebenarnya buat kita semuanya itu tidak terlalu, tanda petik, tidak terlalu, bukan tidak terlalu penting, bukan harus menjadikan kita menjadi memikirkan ini tersiksa atau azab. Terjadi banjir di tempat ini, terjadi bencana di tempat ini, apakah ini musibah atau siksa? Sebenarnya buat kita, buat orang lain, bukan kita menilai orang lain, tapi justru yang harus kita nilai itu kita. Makanya ketika tertimpa musibah, bagi orang yang beriman, ketika tertimpa musibah apapun, seandainya orang beriman dan sampai meninggal dunia, maka orang beriman tersebut berarti apa? Bagi orang yang beriman yang meninggal dunia karena musibah, kan jadi syahid orangnya. Syahid kemudian tentu akan mendapatkan ampunan. Bagi orang yang beriman yang tertimpa musibah dan dia tidak sampai meninggal dunia, maka berarti bagi orang yang beriman tersebut dia akan mendapatkan ampunan Allah. Allah juga akan meninggikan derajatnya bagi orang tersebut. Bagi orang yang beriman yang tidak tertimpa musibah, ini kan harus menjadi renungan buat kita semuanya. Artinya bahwa jangan sampai kita berprinsip Ar-Rahmanir Rahim, Allah makan maha pengasih lagi maha penyayang. Akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik, dia tetap melakukan dosa dan lain sebagainya. Ingat, Allah betul Ar-Rahmanir Rahim, tapi di sisi lain Allah juga syadidul iqab, maha keras siksanya. Al-Qahhar, Allah juga maha memaksa. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak menghilangkan ketegasan. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa setelah kita tahu bahwa Ar-Rahmanir Rahim, Allah selalu mengedepankan kasih sayangnya. Setelah Allah mengedepankan kasih sayang kepada kita semuanya, maka jangan lupa ketegasan Allah. Dan salah satu bentuk sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwa segala keputusan Allah tidak bisa diganggu gugat. Sekali lagi, segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Kebijakannya terjamin, keputusan itu kepada orang yang bersangkutan tidak bisa diganggu gugat. Coba lihat di dalam surat Fatir ayat kedua. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, fala mumsikalaha, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada bisa mencegahnya. Kemudian wa ma yumsik fala mursiralahu mim ba'di, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Artinya ini mutlak. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari sifat Rahman dan Rahim, itu keputusan mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Makanya kan kita kalau setelah sholat kan astagfirullah, Allahumma antas salam, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya, kan Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri, wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa, wa la mu'tiya lima mana'ta, terhadap apa yang engkau cegah. Ini kan bagian dari hal keputusan Allah, bagian dari Rahman dan Rahimnya, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Maksudnya begini, kalau ada kan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya seluruh penduduk bumi ini berniat untuk berbuat jahat kepada engkau dan Allah tidak mengizinkan, maka kejahatan itu tidak akan pernah tertimpa.
Begitu juga sebaliknya, seluruh makhluk di dunia ini ingin memberikan manfaat kepada engkau, maka tidak akan bisa manfaat itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin punten Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya. Kalau kita renungkan betapa banyak orang yang menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, dan itu bagian dari ibadah ya. Jadi bagian dari ibadah. Kemudian tapi ternyata ada juga orang yang menjaga protokol kesehatan tapi dia yang terkena. Ya itu kan bagian dari ibadah apa yang dia lakukan. Kemudian ketika tertimpa musibah, itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Artinya pala mumsikalah. Jadi kalau di sini kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada seseorang, tidak ada yang bisa ditolak, tidak ada yang bisa menolak. Maksud menolak tuh tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Kemudian wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya kembali kepada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita adalah kaitan dengan ayat ini adalah bagaimana kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bab apa? Kita lihat di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpikir, begitulah Allah memperlakukan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita tahu tadi Allah itu maha baik. Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Nah, ketika kita diberikan nikmat, kira-kira bisa nggak kita mengakui Allah itu maha sifat kasih sayang kepada kita? Allah apa yang kita minta dikasih dan sebagainya. Pasti kita ungkapannya apa? Betul, Allah itu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allah itu maha sayang kepada kita. Mungkin Bapak Ibu ketika apa yang kita minta kepada orang tua kita diberi, pasti kita akan mengatakan orang tua kita ini maha sayang kepada kita semuanya. Orang tua kita maha baik kepada kita semuanya. Nah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat, sangat mudah kita mengatakan Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Cuman yang sangat berat itu adalah ketika Allah menguji kita. Kan yang namanya kehidupan kita kan tidak selamanya indah terus. Kira-kira punten, mungkin ini di sini kan bapak-bapak punya anak ya. Anak kita SD kelas 2. Anak kita SMP kelas 1. Apakah kita sayang? Saya yakin sayang semuanya. Cuman ketika diminta dibelikan motor, kira-kira kita dibelikan motor kan? Enggak kan? Kenapa enggak? Apakah kita tidak sayang? Sayang kan? Cuman belum waktunya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Bukan Allah seperti orang tua, enggak. Ini biar mudah ilustrasinya. Allah itu kan sayang kepada kita. Cuman apakah setiap yang kita minta Allah beri? Ya, tidak diberi itu bukan berarti tidak diberi. Kata Rasul, kalau kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah, tapi pengabulannya 1 di antara 3. Jadi pasti dikabulkan, iya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pengabulannya itu berbeda-beda. 1, ya, ada yang kita meminta kepada Allah, Allah berikan langsung. Yang kedua, Allah tunda apa yang kita minta sebagai bekal kita nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, makanya tadi kembali ke sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ya. Memberikan kepada kita nikmat. Nah, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya, kita pasti akan mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita ujian inilah, bisakah kita masih berpikir bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim? Ini mungkin yang jadi pertanyaan buat kita semuanya. Coba lihat di sini di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fajr di ayat ke-15 sampai ayat ke-16 ya. Di ayat ke-15 sampai ayat ke-16, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dengan ujian tersebut dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, fa'akramahu wa na'amahu, kemudian fayaqulu rabbi akraman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu rabbi akraman. Oh, Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan aku. Bayangkan, kalau kita lihat dari ayat ini, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Ini menunjukkan bahwa
Ketika kita merasa bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita, orang mengatakan, Allah sedang memuliakan aku. Tapi coba lihat di sini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika dia diuji dan ujiannya adalah membatasi rezekinya. Kalau tadi wajar dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Oh, Allah sedang memuliakan saya. Tapi ketika diuji dengan kesulitan, dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Oh, Tuhanku sedang menghinakan aku. Ini kan memang tidak gampang seperti ini. Maka kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Ini salah persepsi seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan, bagi orang yang beriman, ketika tertimpa musibah, bukan Allah sedang menghinakan, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita. Ya, pingin Allah mengangkat derajat kita. Bahkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka yusibhu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya berahmat Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim ini, kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang menimpa kita itu semuanya sudah ketentuan Allah, dan itu bukan untuk keburukan buat kita semuanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, semua yang menimpa kami itu semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sehingga ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang perlu kita lakukan. Bagaimana ya dalam konteks ini supaya kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, bagaimana supaya kita selalu berpikir positif. Dari ayat yang kita bahas tersebut, Ar-Rahmanir Rahim. Setiap hari kita membaca ayat ini. Oh, berarti pelajarannya adalah kita harus selalu berpikir positif, apapun yang terjadi. Ya. Kalau kemarin saya di salah satu masjid ya, khutbah Jumat, itu di masjid tersebut, subhanallah Pak, pas saya selesai sholat Jumat ada yang meninggal dunia. Kemudian diumumkan, mohon doanya buat bapak ini sedang isolasi mandiri, sedang di rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin seolah-olah kalau kita tidak berpikir positif, Allah tuh nggak adil ya. Tapi ternyata tadi ketika kita selalu berpikir positif, ini mungkin cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita. Pernah kan saya waktu di kajian ibu-ibu kan mengilustrasikan sederhana Pak. Ilustrasinya apa? Kan waktu itu saya sering ilustrasikannya adalah begini. Ketika ada tukang tahu jualan 3 jemur ke sawah kan? Kira-kira kalau menurut pandangan kita, tukang tahu rugi atau tidak? Tukang tahu mau jualan, dia jatuh ke sawah, semua tahunya tumplok ke sawah. Otomatis kan kalau kita melihat dari situ, rugi kan? Kemudian coba lanjutkan ceritanya. Tukang tahu itu biasa naik angkutan umum. Angkutan umum yang biasa dia naikin masuk ke jurang. Semua yang ada di angkot itu meninggal dunia, kecuali tukang tahu. Kenapa? Karena dia nggak jadi jualan. Kenapa nggak jadi jualan? Tahunya sudah jatuh ke sawah. Kira-kira kalau seperti itu tukang tahu rugi atau untung? Pasti jawabannya untung kan? Maksudnya untung kenapa? Tadi orang lain meninggal dunia, dia enggak. Makanya termasuk mungkin di masa pandemi ini, kita tahu Pak kemarin yang Sriwijaya itu ya. Saya kebetulan ternyata kan ada juga orang Bandung, kan ada beberapa ternyata. Kebetulan ada orang Kalimantan, tapi sebenarnya dia keluarganya di Bandung. Suami istri ada yang meninggal dunia. Kan ada yang suami istri dengan anaknya, dengan cucunya, tapi ada juga yang suami istri. Kebetulan anaknya kemarin konsultasi ke saya kaitan dengan warisan. Ya, kaitan bagaimana peninggalan orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini kan kaitan dengan hak orang tua, kaitan dengan warisannya. Bayangkan Pak, kan ada ya yang kejadian Sriwijaya itu, dia sudah nyampe ke bandara, kemudian qadarullah ya, qadarullah gitu ya, dia sudah sampai ke Jakarta. Kemudian qadarullah ketika sampai ke Jakarta itu ternyata dia tidak punya PCR. Akhirnya kan orang tersebut gimana? Naik kapal laut kan? Karena dia tidak mampu untuk PCR dan sebagainya. Akhirnya karena dia mau bekerja, kemudian perusahaan tempat bekerja mengatakan, udah kamu gak usah naik pesawat lah, udah ganti aja naik kapal laut. Begitu naik kapal laut nggak tahu Pak kejadian dan sebagainya. Begitu nyampe di mana? Nyampe di bandara, nyampe di pelabuhan di Kalimantan, ternyata qadarullah gitu ya. Dia baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata pesawat yang dia naikin kan sebelumnya juga pernah ya, waktu pesawat apa tuh yang jatuh itu?
Kan ada orang dari Bandung kejebak macet di tol. Begitu nyampe ke bandara, pesawat terbang. Wah, betapa dia marah dan sebagainya kan. Tapi ternyata ada hal yang terbaik. Oh, ternyata ketika itu dia diselamatkan oleh Allah hanya beberapa detik. Termasuk kan kemarin juga ada yang, bukan kita naudzubillah min dzalik Pak ya, pingin positif di masa pandemi ini, enggak. Tapi kan ternyata ada yang tidak jadi terbang karena positif kan. Karena positif akhirnya apa? Kan mungkin merasa, ya Allah ini Allah nggak adil banget. Coba kalau kita selalu berpikir positif, apa yang menimpa kita semuanya itu adalah yang terbaik, itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Makanya bagi orang yang beriman, ditimpa musibah dia bersabar. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Ini kembali kepada ayat bulan yang lalu kita bahas, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berpikir positif? Supaya kita selalu husnuzon ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, apapun yang menimpa kita, kita selalu berpikir positif. Langkahnya apa saja? Yang pertama adalah langkah yang harus kita lakukan adalah latih diri kita untuk selalu membaca kasih sayang Allah di sekeliling kita. Jadi beberapa Allah Subhanahu wa taala, kita latih diri kita untuk membaca kasih sayang Allah di sekeliling kita. Contoh gini, sederhana saja ini, makanan, Pak. Kita contoh sederhana, kita bahas makanan. Kita dan makanan. Ya, kita dan makanan. Maksudnya gimana kita dan makanan? Maksudnya begini. Kita semuanya kan pasti makan dan lihat makanan dan kita. Mungkin ibu-ibu di sini atau bapak-bapak juga di sini adalah ya ibu-ibu yang pernah hamil, bapak-bapak mungkin istrinya hamil atau mungkin sekarang anaknya yang hamil gitu ya. Ya mau punya cucu. Nah, coba bayangkan, bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan makannya dari mana? Kan makanannya kan melalui ari-ari itu kan. Terus gitu ya. 1 bulan pertama, 2 bulan kan proses penciptaan manusia. Begitu lahir, dari mana coba makannya bayi tersebut? Kan ari-arinya diputus. Ketika ari-ari diputus, coba Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, maka payudara si ibu tersebut mengeluarkan air susu kan. Cuman apakah berapa lama si bayi itu nyusu? Mulai kan ada giginya. Ya, saya kebetulan punya bayi ya. Sekarang usianya 9 bulan. Artinya kalau lihat pertumbuhannya kan begitu. Sekarang kan bayi tersebut mulai tumbuh gigi. Ketika sudah mulai tumbuh gigi, terus nanti kan nggak mungkin nyusu terus kan? Mungkin nanti bisa jadi dia punya adik lagi, si ibu tersebut hamil lagi, maka sudah mulai tuh makanan sudah mulai terus dan makanan. Makanan itu sampai sudah dewasa dan seterusnya. Artinya apa? Coba lihat ya. Kaitan dengan ini, kan sampai kapan bayi itu minum ASI terus? Kan pasti akan berubah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Betapa Allah Subhanahu wa taala tadi, bagaimana kita renungkan antara kita dengan makanan. Renungkan antara kita dengan awan. Mungkin kita lihat awan di sekeliling kita. Kalau naik pesawat kan ada istilah ada awan itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang sampai turbulensi gara-gara awan tersebut. Kemudian awan juga ada yang sampai ketika nabrak dan sebagainya, itu kan awan berbahaya. Maka coba lihat bagaimana ketika sirkulasi udara, sirkulasi hujan. Mungkin dulu ketika SD, SMP, SMA kan ada tuh ya, bagaimana hujan itu kan terus gitu ya, mutar seperti itu. Jadi bagaimana kaitan dengan awan di sekeliling kita semuanya. Ini adalah coba latih diri selalu membaca kasih sayang Allah di sekeliling kita. Ini yang sederhana saja, tumbuhan di sekeliling kita aja kita lihat. Nah, kemudian setelah kita melatih ini semuanya, maka hendaklah kita semuanya menjadi hamba yang tahu diri. Siapa kita sebenarnya? Maksudnya gimana? Kan tidak layak. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Tadi Pak, kalau lihat bayi saja gitu ya. Ketika di dalam perut, makanannya dari mana? Ketika sudah lahir, makanannya dari mana? Terus kemudian kita sampai sebesar ini, makanannya dari mana? Ini kan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ya. Kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Makanya berahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, jangan lupa kita harus tahu diri, kita ini makhluk Allah, jangan sampai kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Allah itu ya, Dzul Ghafur. Allah itu Maha Pengampun dan Allah juga Maha Penyayang.
Artinya ada kasih sayang dan ampunan Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab." Dan jika dia mengadab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Artinya kita harus menjadi pribadi yang tahu diri. Sehingga wajar ketika kita tahu bahwa Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita semuanya, tentu tugas kita jangan sampai durhaka. Kan ada istilah di kita banyak, jangankan kita kepada Allah yang kasih sayangnya itu tidak pernah terputus. Kalau ada orang yang dibantu kemudian dia malah tidak berbalas budi, apa namanya? Nurus tunjung atau apa di bahasa Sunda maka? Kan seperti itu. Nah, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus tahu diri bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah beribadah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi menata kita membaca kasih sayang Allah di sekeliling kita. Maka yang berikutnya adalah kalau kita supaya selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kata-kata Ar-Rahmanir Rahim itu apa yang kita lakukan? Kita harus melatih, menata jiwa kita untuk menghadapi kehilangan orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Kan dalam kehidupan dunia ini kan dua, Pak. Kita akan meninggalkan dan kita akan ditinggalkan. Itu aja kan? Bisa jadi kita meninggalkan, bisa jadi juga kita ditinggalkan. Hanya satu di antara dua itu. Bisa jadi kita meninggalkan harta kita, meninggalkan anak istri kita, atau meninggalkan suami kita, atau kita ditinggalkan oleh mereka. Ya. Saya kebetulan saya KB, Pak ya. KB itu keluarga besar. Jadi keluarga besar itu saya anak ke-14 dari 14 bersaudara. Ya. Jadi makanya KB, Pak, keluarga besar. Anak ke-14 saya jadi anak bontot dari 14 bersaudara. Sekarang tinggal 8 orang. Ya, karena tinggal 9, mohon maaf, karena yang 5 sudah wafat. Kemarin kebetulan alhamdulillah bisa kumpul semua. Di 2 pekan yang lalu kebetulan ada keponakan nikah. Jadi keponakan menikah. Artinya kakak-kakak bisa ya hadir semua alhamdulillah. Ya jadi ada semua gitu ya. Ya biasanya mah kalau untuk kumpul begitu kan agak susah karena ya faktor usia dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya kalau ada acara seperti itu kan bisa kumpul. Ya alhamdulillah bisa ketemu, ngobrol dengan kakak-kakak dan lain sebagainya. Ini bisa dibayangkan, Pak. Kalau kita berbicara tentang ini, tentang bahwa kita harus siap kehilangan orang yang kita cintai, di antara kakak-kakak saya itu ada 2 kakak saya yang meninggal dulu. Bukan 2, 1 kakak saya meninggal duluan sebelum ibu. Jadi kakak saya dulu baru ibu. Ya, barulah setelah itu ya kakak-kakak saya ada yang meninggal dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa ya kita mau gak mau harus siap untuk kehilangan itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menata jiwa ini? Ada 6 hal yang perlu kita lakukan. 1, usahakan tetap tenang di menit-menit awal ketika tertimpa musibah. Karena keberkahan itu menanti kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tertimpa musibah, supaya kita tadi ya menata jiwa kita itu adalah apa? Kita harus tenang di menit-menit awal. Jangan sampai kita gegabah. Kan banyak Pak ya ketika orang tuanya meninggal dunia atau orang yang disayangi meninggal dunia, ketika di menit-menit awal tidak bersabar biasanya agak sulit. Maka ini adalah kita harus tenang di menit-menit awal. Makanya saya ketika bapak mertua saya meninggal dunia, kan saya ingat bapak mertua saya dapat info jam 9:30 bapak meninggal dunia, bapak mertua. Kebetulan saya waktu itu sedang ada acara dengan teman-teman ya, sedang ada pengajian. Karena waktu itu kan bulan Syawal, jadi setelah libur, kemudian kita ada pengajian pekanan biasanya. Nah, setelah pas hari itu sedang kumpul, tiba-tiba ada telepon. Siapa sih yang telepon? Ternyata kakak ipar saya telepon ke saya bahwa bapak meninggal dunia. Akhirnya waktu itu kebetulan telepon ke istri saya nggak diangkat, nggak diangkat aja. Akhirnya saya langsung pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, istri kebetulan sudah tidur, ya saya bangunkan. Tapi bangunkan nggak langsung saya bilang bapak meninggal, enggak gitu. Coba kalau langsung dibangunin begitu kan enggak, suruh wudhu dulu, ya biar tenang dulu aja. Setelah itu baru saya bilang bapak barusan meninggal dunia, karena kebetulan sedang di Garut bapaknya. Dan akhirnya ya nangis. Ya cuman kan kalau ditenangkan di menit-menit awal kan beda. Nah, makanya kita harus berusaha seperti ini. Makanya berkata Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kan ada kisah Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah dengan istrinya Ummu Sulaim kan. Ya. Jadi Abu Thalhah ini kan ketika itu beliau pergi ke satu tempat, kemudian ketika beliau pergi itu kan anaknya sedang sakit. Kemudian ketika itu
Abu Thalhah pulang, kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, anak kita kemana?" Waktu itu kira-kira ibu-ibu, kalau ibu di sini ya, ketika mendengar itu kira-kira gimana, Bu? Anak kita meninggal dunia, gimana kira-kira menginformasikan ke suami? Wah, beri cerik kumaha. Tapi Ummu Sulaim itu pingin menenangkan suaminya. Ketika pulang, maka Ummu Sulaim tidak langsung mengatakan anak kita meninggal dunia, enggak. Tahu kebutuhan suaminya, namanya sudah berpisah lama nggak ketemu, maka ya punten, bahasa kita makan dulu sampai berhubungan suami istri dulu. Setelah itu ditanya lagi, anak kita mana? Tadi jawabannya, anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ya karena sebelumnya sakit, sekarang sudah nggak ada, meninggal dunia. Kemudian setelah itu, setelah tadi makan, punten, sampai melakukan hubungan suami istri, barulah setelah itu disampaikan ke suaminya, wahai suamiku, seandainya ada orang menitip sesuatu kepada kita semuanya, kepada kita ada yang nitip, kemudian yang nitip minta, kira-kira marah gak kita? Ya enggak. Jawaban suaminya kan begitu. Allah menitipkan anak kepada kita dan Allah meminta kembali anak tersebut. Ya secara hati nurani pasti kan, wah kaget juga. Dan akhirnya beliau akhirnya setelah kejadian itu besok datang kepada Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Semoga Allah memberkahi apa yang kamu lakukan di malam hari. Dan ternyata betul, Bu. Anaknya meninggal satu, setelah itu beliau punya beberapa anak, sebutkan katanya sampai 9 anak, dan semuanya adalah penghafal Quran. Ini anak dari Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ini. Nah ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi supaya kita selalu berpikir positif, maka tata jiwa kita untuk siap kehilangan orang yang kita cintai. Gimana caranya? Di menit-menit awal kita harus apa? Harus tenang. Yang kedua, jangan lupa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada non muslim yang meninggal dunia, boleh nggak kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh, Pak. Boleh. Orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan semua kita berasal dari Allah, kembali kepada siapa? Kalau non muslim berasal dari mana? Allah juga, kembalinya kemana? Ya ke Allah juga. Dan semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang jangan mah adalah kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu yang nggak boleh. Ini kan salah satu cara juga, Pak ya. Kan bisa jadi kita dalam berinteraksi sosial kan, ya tidak, kalau saya sih relatif teman-teman muslim semua, tetangga juga muslim semua. Tapi kan mungkin bapak-bapak di sini, ibu-ibu, ada yang kadang teman sekolahnya yang non muslim di grup itu kan ada sekarang. Ketika meninggal dunia, coba kira-kira telah meninggal dunia si fulan, kebetulan dia non muslim, apa yang mau kita ucapkan? Ya nggak apa-apa, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita doakan keluarganya, semoga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Itu mah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mendoakan semoga almarhum diterima iman Islamnya, orang dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak boleh kita mendoakan itu. Nah, jadi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala, ini paling penting. Bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Saya ulangi, bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Kan ada ya seorang kakek yang masuk rumah sakit, kemudian sampai si kakek tersebut dikasih oksigen. Ketika dikasih oksigen, si kakek tersebut nanya ke perawatnya, berapa sih tabung oksigen ini harganya? Akhirnya ya dijawablah sekian. Setelah dijawab, kemudian si perawat tersebut, kenapa kek nggak sanggup bayar atau bagaimana? Kata si kakek tersebut, bukan nggak sanggup bayar. Kenapa? Kata kakek tersebut, saya selama 60 tahun ini oksigen gratis, tapi sekarang disuruh pakai oksigen. Kan bisa dibayangkan, Pak. Artinya betapa banyak nikmat yang Allah berikan dibanding nikmat yang hilang tersebut. Coba aja. Saya contohnya sekarang menjelang usia 40 tahun, belum 40 tahun. Nah, menjelang 40 tahun. Kan mungkin kalau dibanding sehat dengan sakit, banyakan mana, Pak? Banyakan sehatnya kan? Artinya kalau kita membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang, tentu sangat jauh. Makanya ketika tertimpa musibah, ya tinggal sampaikan, ya Allah Maha Baik kepada kita semuanya kok. Tadi, walaupun tadi yang namanya ini kan butuh tadi, makanya di sini tata jiwa kita. Jadi usahakan tadi bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Ada kisah, Pak, menarik ya kisahnya. Kisahnya itu adalah tentang seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini luka. Ketika luka di kakinya sampai harus diamputasi. Ya, mungkin kalau sekarang maupun kalau yang diabetes itu kan sampai diamputasi gitu ya.
Kebetulan saya kemarin kebetulan ketemu dengan orang yang baru diamputasi kakinya. Ya karena diabetes, kemudian ternyata juga kemarin juga harus dioperasi, ada yang harus dioperasi lagi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, nah Urwah ini diamputasi, Pak. Ketika diamputasi, keluarganya kan wah, pada gimana gitu ya, ini kasihan banget dan sebagainya. Tapi coba, apa ungkapan beliau? Demi Allah yang telah meletakkan engkau sebagai anggota tubuhku, Dia telah mengetahui bahwa aku tidak pernah berjalan menggunakan kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika itu beliau dengan percaya dirinya, bukan dalam konteks percaya diri sombong, enggak, tapi beliau dengan tenangnya mengatakan, demi Allah tidak masalah kaki saya diamputasi. Jadi begitu sadar, ketika sadar setelah diamputasi, ucapan yang pertama tadi, demi Allah kata beliau, kaki yang saya pakai ini tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memerintahkan kakinya untuk dimandikan, dikafani dan ditempatkan di sebuah peti setelah dikebumikan di pekuburan kaum muslimin. Ini akhirnya dikuburkan. Nah, setelah itu kemudian melihat keluarga dan kerabatnya melihat seperti itu sangat takjub. Kemudian ketika itu datang temannya namanya Isa bin Tolha. Isa bin Tolha ketika datang kepada beliau, maka kata Urwah bin Zubair, tidak ada orang yang memberikan semangat kecuali Isa bin Tolha ini. Apa coba kata Isa bin Tolha? Ketika kakinya diamputasi, sesungguhnya saya tidak datang menjengukmu untuk berdebat. Akan tetapi ketahuilah bahwa bagi saya Anda patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih menyisakan lisan. Allah masih menyisakan mata. Kaki juga baru satu diamputasi, masih ada satu lagi. Tangan kamu masih ada. Makanya apa? Maka kata beliau, wahai Isa, tidak ada orang yang menghiburku seperti engkau menghiburku dengan keadaan yang masih baik ini. Makanya kan kemarin kita sampaikan Pak ya, ketika membahas alhamdulillahirabbil alamin, kan ada dua alhamdulillah tuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita diuji, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Mun bahasa Sunda mah untung we gitu kan begitu. Ya kan pernah kakak kemarin bulan yang lalu saya ceritakan, kakak saya berapa tahun yang lalu itu pernah ini Pak, naik motor dibonceng, kemudian ketabrak mas sengaja gitu ya. Ketabrak orang dari belakang sampai jatuh. Giginya tanggal, kemudian ininya juga ya ada luka lah di mukanya. Ya lecet-lecet. Kemudian setelah itu kan apa ungkapan orang? Untung we cenah motor tibelah ditu. Maksudnya kan udah jatuh, coba kalau ada mobil dari arah berlawanan, mungkin sudah beda lagi. Kan bahasa kita kan seperti itu, untung we. Nah, padahal kan tadi maksudnya adalah ini bahasa kitanya adalah bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Makanya ketika tertimpa musibah, kita masih alhamdulillah, orang mungkin musibahnya lebih besar dari kita semuanya. Maka ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Kemudian yang ketiga, biarkan air mata kasih sayang ini berlinang. Makanya bermata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tertimpa musibah, gak apa-apa menangis. Ya, contoh gitu ya, kalau orang tua kita meninggal, suami kita, istri kita, anak kita meninggal dunia, makanya ketika istri saya menangis, saya biarkan. Yang penting mah dilarang menangis, meratapi itu aja kan. Sampai sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya nggak masalah. Makanya Ubaid bin Umair, kesedihan tidak tercela kalau hanya dengan tetesan air mata dan hati yang merana. Tetapi kesedihan yang tercela adalah kalau mulut sudah mengeluarkan kata-kata kotor dan hati mempunyai prasangka yang buruk. Ini adalah yang kaitan dengan ini. Kemudian jangan larut dalam kesedihan. Betul, kita sedih ditinggal orang yang kita cintai. Tapi jangan sampai kita bersedih. Kemudian berikutnya adalah jangan ngomel. Ini adalah yang kedua. Tata jiwa kita untuk siap menghadapi orang kehilangan orang yang kita cintai ataupun apa yang kita cintai. Yang ketiga, berhormat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Tanamkan keyakinan bahwa dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini secara tidak langsung sebenarnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau ayatnya kan di sini, Pak. Ayatnya insya Allah mayoritas kita hafal semua. Di sini kan ada yusrun, ada al-usr. Di sini menggunakan alif lam, Pak. Di sini juga ada alif lam. Kemudian di sini tanpa alif lam. Yusrun itu tanpa alif lam. Al-usr pakai alif lam.
Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu selesai dari suatu urusan, maka apa? Fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, wa ila rabbika farghab. Para ulama mengatakan al-usr, ya, ini kan menggunakan alif lam. Kaidahnya adalah di dalam bahasa Arab, ketika ada alif lam, ya, jadi ada kata benda menggunakan alif lam diulang, atau kata benda ma'rifah, ya, maka ketika diulang itu menunjukkan bahwa masalahnya sama. Tapi ketika ada kata benda yang diulang dan dia termasuk nakirah, kata benda umum, maka menunjukkan bahwa itu sesuatu hal yang berbeda. Makanya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya bahwa kesulitannya sama tapi kemudahannya yang berbeda. Jalannya sama tapi kesulitannya sama tapi solusinya berbeda. Contoh gini, Pak, saya tadi ke sini, kebetulan jalannya kan di jalan jalan Gatot Subroto-nya itu kan ditutup kan, begitu selesai flyover yang baru itu di perempatan bukan Naripan, kan pokoknya yang jalan Gatot Subroto kan yang pas di yang pas depan Masjid Raya dari itu kan ditutup ya, selama PKBM ini kan ditutup. Jadi dari sejak jam 8 malam biasanya sampai jam 5 pagi kan, tapi jalannya kan tujuannya ke sini. Kesulitannya apa? Ada halangan kan? Ya tinggal cari jalan lain, bahasa kitanya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita ujian, maka jalan keluarnya itu banyak. Ada satu masalah, maka jalan keluar itu bermacam-macam. Maka kita harus tanamkan keyakinan bahwa dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ini dalam suasana contoh gitu, dalam suasana sulit di kota Madinah, dalam kondisi udara yang sangat dingin, stok makanan yang tidak mencukupi, di tengah penggalian parit yang sulit. Ini kan ketika di kota Madinah, ketika terjadi perang Khandaq, udara dingin. Kan makanya kan ketika itu tidak terjadi peperangan secara langsung tempur, tapi Allah menurunkan tentaranya berupa angin yang sangat dahsyat, dan akhirnya orang kafir Quraisy dan sekutunya, disebut sekutu karena kan memang mereka berkoalisi, semuanya kan balik lagi kan, setelah tinggal di mana? Setelah tinggal di tempat di campnya itu, mereka kembali. Kenapa? Karena dingin, udara dingin, tidak ada makanan kan, sampai Rasul kan diganjal dengan 2 batu kan. Sahabat lain diganjal 1 batu karena lapar, Rasul diganjal 2 batu. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun kemudian memukul batu kan. Memukul batu kan, ada 1 batu yang sulit untuk dipecahkan, kemudian kata Rasul, kita akan bisa mengalahkan Romawi, kita akan bisa mengalahkan Persia, dan kita juga akan bisa mengalahkan Yaman. Ini kan satu hal bisyarah, kabar gembira. Dengan kesulitan itu ternyata Allah memberikan kemudahan, dan ternyata memang setelah itu ya Rasul tidak menikmati kemenangan-kemenangan itu, tapi kan setelah itu. Tapi ketika terjadi perang Khandaq itu, Pak, kan ada mukjizat Rasulullah SAW. Apa mukjizatnya? Salah satunya adalah ketika itu lihat ada seorang sahabat kasihan, disebutkan Jabir bin Abdullah, kasihan lihat Rasulullah SAW kelaparan. Kemudian beliau di rumah mungkin tahu ada makanan, kemudian berbisik kepada Rasul, ya Rasulullah, sudikah engkau mampir ke rumah saya untuk makan? Tapi jangan ngajak yang lain. Kenapa jangan ngajak yang lain? Karena makanannya nggak cukup. Tapi Rasulullah SAW begitu itu langsung ngajak semua sahabatnya. Semua yang menggali parit diajak. Nah, Jabir bin Abdullah ketika itu beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuatu mukjizatnya. Makanya kata Rasulullah, wahai Jabir, coba makanannya di mana? Makanannya ini. Udah, kamu diam aja, biar saya yang membagikan makanannya. Makannya ditutup, kemudian sahabat bergelombang lah. Berapa orang, ayo makan sekenyangnya. Dan biasanya kan kalau orang Arab itu biasanya bukan tidak ada basa-basi. Biasanya kalau dalam bab itu ya tidak basa-basi seperti di kita. Ayo makan, muhun, hatur nuhun, padahal mah lapar keneh, entu cenah atos suara, padahal kan masih lapar gitu. Ini memakan sampai sepuasnya, Pak. Begitu makan, semua sahabat sudah makan, makanan masih tersisa. Ini kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, di masa pandemi sekarang udah 1 tahun pas, Pak ya. Belum ya? Pas Maret, saya ingat di kota Bandung itu tanggal 14 Maret, hampir 1 tahun ya.
Artinya harus hampir 1 tahun. Maka yakin fa inna ma'al usri yusra. Ya mungkin dulu ya ketika sebelum masa pandemi ini orang jarang menggunakan teknologi yang ada untuk kegiatan-kegiatan kajian dan lain sebagainya. Memang sebagian sudah menggunakan. Sekarang kan orang familiar dengan Zoom meeting, dengan Google Meet dan lain sebagainya. Artinya kan ini juga fa inna ma'al usri yusra. Ya, walaupun tadi dengan segala keterbatasan, tapi kita harus yakin bahwa supaya kita selalu berpikir positif, ya pasti ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang keempat, hilangkan penyakit-penyakit mental yang menghambat kemajuan. Nah ini Pak. Jadi ada penyakit-penyakit mental yang menghilangkan kemajuan. Apa saja? Kan kita setiap pagi hari dan sore hari disuruh berdoa ini, Pak. Ini kan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doanya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, dari segala kegelisahan dan kesedihan. Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh larut dalam kegagalan sehingga membuat kita gelisah dan sedih berkepanjangan. Ini kan doanya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari merasa kita al-ajzu, tidak mampu, wal kasal dan malas. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini kan doa yang kita panjatkan setiap pagi dan sore hari. Secara tidak langsung sebenarnya doa ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita semuanya itu harus menghindarkan kaitan dengan penyakit-penyakit ini. Makanya kan hadis ini sebenarnya kalau kita lihat ceritanya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan suatu hari Rasul ke masjid. Tiba-tiba beliau bertemu dengan orang yang biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Abu Umamah, kenapa saya melihat engkau di masjid padahal ini bukan waktunya di masjid?" Maksudnya adalah ya waktunya orang beraktivitas lah. Ya kalaupun dia memang aktivitasnya libur contohnya, ya bab lain. Tapi ini semua orang biasanya di luar jam segini. Kenapa kamu masih di masjid? Kemudian kata Abu Umamah, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sedang dilanda kesedihan dan hutang." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bolehkah saya ajarkan kamu kalimat yang apabila kamu baca kalimat ini Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan membantu membayarkan hutang-hutangmu?" Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul, "Bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Kemudian Abu Umamah berkata, kemudian saya mengerjakan saran Rasul sehingga Allah menghilangkan kesedihanku dan membantu membayarkan hutang-hutangku. Bayangkan Pak, ini kalau kita berbicara tentang ini. Jadi ada penyakit-penyakit yang menghambat kemajuan kita. Nah penyakit ini harus kita hilangkan. Bagaimana kita akan berpikir positif kepada Allah kalau kita selalu memiliki sifat gelisah? Ya memang ada kegelisahan itu, tapi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah setiap kita ini punya potensi, setiap kita ini punya kelebihan. Maka baca kelebihan yang kita miliki, bila perlu libatkan orang lain, lalu mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah baca kelebihan yang kita miliki. Kalau perlu libatkan orang lain, lalu mintalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita doa istikharah Pak ya, kalau disebutkan ada formula 3B. Maksudnya apa 3B ini? Baik untuk agama, baik untuk kehidupan, baik untuk masa depan. Maksudnya adalah apa? Setiap kita pasti memiliki kelebihan. Tinggal bagaimana kelebihan tersebut kita kembangkan menjadi maksimal. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membaca potensi masing-masing. Makanya kalau kita doa istikharah kan doanya tadi, satu, kan Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini. Ya Allah, seandainya urusan ini baik untuk agamaku. Kan ini satu. Kemudian wa ma'ashi, dan kehidupanku. Wa akibatu amri, dan baik juga untuk akibat yang ditimbulkan oleh urusanku ini. Ini kan doa istikharah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Doanya dalam kaitan dengan ini, faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, takdirkan urusan tersebut, mudahkan urusan tersebut, summa barik li fihi, kemudian berkahilah. Jika urusan ini baik untuk saya, untuk agama saya, untuk masa depan saya, mudahkan buat saya. Berikan keberkahan. Tapi seandainya itu tidak baik buat saya, jauhkan. Kan begitu. Maka berarti kalau kita lihat di sini adalah selalu kita membaca potensi kita. Kelebihan kita tuh di mana? Pasti setiap kita punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau tidak mampu membaca kelebihan kita ini, nggak masalah kita minta bantuan kepada orang lain. Maksudnya kan minta bantuan kepada orang lain tuh
Mungkin kalau di kantor-kantor mah kan ada istilah tes psikologi, dari psikotes dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya untuk memetakan itu. Ya secara keilmuan mungkin ada bab tentang ini. Tapi apa? Tapi setiap kita punya potensi masing-masing. Dan yang terakhir berhormat Allah Subhanahu wa taala adalah jangan ragu-ragu dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya gini, jika kita sudah memiliki pilihan, maka jangan ragu-ragu, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhormat Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 poin yang harus kita lakukan supaya kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup mungkin sampai ayat ini saja ya. Jadi masih ada 4 ayat berikutnya. Nah, inilah kedahsyatan berpikir positif. Contoh-contoh real. Ya, ada 4 contoh real. Pertama, kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi contoh real orang-orang yang berpikir positif dan sukses. Siapa? Pertama Nabi Ayub. Coba lihat Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan kita tahu, beliau nabi yang sering disebut dengan nabi yang paling sabar gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya yang disebutkan sabar itu betul Nabi Ayub. Tapi kita disuruh mencontoh para nabi yang sabar itu ulul azmi. Kata para ulama, kenapa kok ulul azmi ini mereka Nabi Ayub tidak dimasukkan? Padahal kan selama ini kita mengenal Nabi Ayub nabi yang paling sabar. Kalau Nabi Ayub betul nabi yang sabar, tapi urusannya hanya urusan dengan diri sendiri. Maksudnya kan penyakit yang menimpa beliau, beliau bisa bersabar. Tapi ulul azmi ini cobaannya adalah dari umatnya. Nah, Nabi Ayub juga sudah mendapatkan ujian yang begitu berat. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau kan orang taat, ahli ibadah, kemudian banyak anak, alim, dermawan dan lain sebagainya. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah. Tetapi coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan ujian yang sangat berat. Itu ujiannya adalah penyakit. Ujiannya adalah penyakit. Bahkan kan kalau kita lihat saking beratnya penyakit Nabi Ayub ini, beliau kan sampai istrinya sendiri meninggalkan beliau kan. Tapi yang menarik doa Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nabi Ayub alaihissalam malu minta kesembuhan kepada Allah. Kenapa? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? 80 tahun beliau bergelimang kenikmatan, baru 7 tahun beliau mengalami musibah. Jadi nikmatnya 80 tahun, musibahnya bukan Nabi Ayub tidak mau meminta, cuman merasa malu gitu. Nah, tapi doanya apa coba Nabi Ayub? Nabi Ayub berdoa dalam surat Al-Anbiya ayat 83 ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83. Nah, di dalam Al-Anbiya ayat 83 ini kan doa Nabi Ayub. Apa doanya? Wa ayyuba idnada rabbah. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ya menyeru Tuhannya. Ya, ini beliau mengucapkan dengan lisannya apa? Rabb apa? Anni massaniyad-durru. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ini adalah penyayang, maha penyayang di antara semua penyayang. Artinya Nabi Ayub mengucapkan dengan lisannya, engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara maha penyayang. Sama sekali beliau tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Allah itu berbuat zalim kepada beliau. Tapi dalam pikirannya, engkau adalah sebaik-baiknya maha penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Positif thinking Nabi Ayub ini, berpikir positif Nabi Ayub ini akhirnya mendapatkan apresiasi positif dari Allah. Beliau diperintahkan menghentakkan kakinya ke bumi, lalu minum dan mandi dengan air yang keluar dari bekas hentakan kaki itu. Dan Nabi Ayub dengan pikirannya positif tidak pernah ragu meminta petunjuk kepada Allah untuk memiliki kesembuhannya, dan ternyata sembuh. Ini karena berpikir positif. Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, Pak, Nabi Zakaria. Ya, lihat dalam surat Maryam kan, di antara kisah Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Maryam. Kan kita tahu Nabi Zakaria itu kan tidak punya keturunan. Ya, tidak punya keturunan. Nah, siapa sih yang sedih kalau tidak punya keturunan? Apalagi beliau sudah tua. Nah, apalagi beliau ketika itu sudah tua. Tapi ada satu hal yang membuat beliau berpikir positif. Kita tahu Nabi Zakaria kan mengurus siapa? Sayyidah Maryam kan. Nah, pada suatu hari Nabi Zakaria dikagetkan oleh sebuah kejadian yang sangat luar biasa.
Sayyidah Maryam tinggal bersamanya dikirimi paket buah-buahan yang tidak lazim pada musim itu. Nah, untuk menghilangkan kekagetan itu, Nabi Zakaria bertanya, berasal dari mana makanan tersebut? Apa kata Sayyidah Maryam? Ini berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah mampu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Akhirnya apa? Nabi Zakaria ketika itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Zakaria? Bukan mengatakan, ya Allah berikanlah aku keturunan, enggak. Nabi Zakaria dengan berpikir positif, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, saya yakin Engkau itu tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Engkau ini tidak akan membiarkan aku hidup seorang diri. Wa anta khairul warithin. Ya Allah, Engkau ini adalah sebaik-baiknya waris yang paling baik. Maksudnya apa? Dan Engkaulah waris yang paling baik. Ini adalah kalau kita lihat doa siapa? Nabi Zakaria. Lihat lagi di sini Nabi Yunus. Kan kita tahu Nabi Yunus kan dalam naik perahu kemudian dicemplungkan ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan kan. Ketika di dalam perut ikan itu, apa coba yang diungkapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau tidak mengatakan ya Allah Engkau ini adil, enggak. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Maka apa? Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Aku ini jangan-jangan gara-gara dosaku aku mendapatkan ini. Sehingga kata Rasul, doa yang paling baik itu adalah doa Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus tidak ada doa yang dipanjatkan kecuali dia mengakui kesalahan yang beliau lakukan. Ya mungkin ya Allah ini adalah karena dosa yang saya lakukan. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terakhir adalah Rasulullah SAW. Masih banyak mungkin contoh-contoh gitu ya. Tapi ini terakhir, kedahsyatan berpikir positif. Kita tahu Rasulullah SAW ketika berada di Gua Thur. Gua Thur itu kan bukan gua yang besar. Sampai kata Abu Bakar itu, seandainya orang-orang kafir itu melihat kakinya ke bawah, kan ada yang naik ke atas juga kan orang kafir itu. Seandainya mereka melihat kakinya ke bawah, maka kaki saya dan kaki Rasul itu kelihatan, kata Abu Bakar. Saking kecilnya gua tersebut. Tapi coba lihat bagaimana berpikir positifnya Rasulullah SAW. Abu Bakar merasa khawatir, bukan khawatir dirinya, tapi khawatir keselamatan Rasul. Tapi apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih, gak usah takut. Allah pasti akan menolong kita semuanya. Allah bersama kita. Jangan sedih, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Dengan keyakinan ini dan berpikir positif inilah Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bermata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini harus selalu menjadi renungan buat kita semuanya. Setelah kemarin di ayat pertama kita selalu memulai dengan bismillah. Ketika mulai dengan bismillah, maka segala langkah yang kita lakukan insya Allah kebaikan. Seandainya melenceng sedikit, maka kita dengan bismillah ini diingatkan. Ingat loh, tujuan kita bukan itu. Yang kedua adalah ketika kita memulai sebuah aktivitas apapun, tentu ada tujuannya. Kadang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi apa yang kita dapatkan kita syukuri. Maka bersyukur atas segala capaian yang ada. Tetapi dalam kehidupan kita tidak semua yang kita harapkan terwujud. Maka kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmani Ar-Rahim. Baik, mungkin itu saja karena sudah jam 6 lebih ternyata. Insyaallah nanti mungkin berikutnya adalah mudah-mudahan kita lanjutkan ayat ke-4, 5, dan 6 sampai ayat ke-7 kaitan dengan bagaimana dengan Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin ini adalah bagaimana kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apapun yang terjadi, Maliki Yaumiddin ini kita selalu orientasi kita akhirat. Sehingga dalam aktivitas kehidupan kita, maka aktivitas kita adalah orientasinya akhirat. Apakah orang yang berorientasi akhirat itu berarti dia menjadi pribadi-pribadi yang terbelakang? Enggak. Justru orang yang berorientasi akhirat, maka dia adalah berpikirannya masa depan terus. Karena apa yang dia lakukan, bagaimana untuk kebaikan akhirat kita. Tapi warahmatullahi wabarakatuh, itu saja mungkin yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kaitan dengan kita selalu berpikir positif dari ayat yang selalu kita baca, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tapi demikian yang saya sampaikan. Ada yang bertanya dulu mungkin? Atau cukup? Cukup barangkali Pak ya. Ditutup saja dulu mungkin kalau ada tanya jawab mungkin setelah kita selesai acara ini.
Tapi berhormat Allah Subhanahu wa taala, itu saja disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajiannya dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.